Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Windawati SPDI, mahasiswa PPG PAID tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Srimpo dengan NIM 25211000089. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SPM SDN 106802 Herpetia, kelas 4 SD dengan materi pesan-pesan pokok surat Al-Hujurat 13. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Melanjutkan materi pelajaran pendidikan agama Islam kita untuk bab yang pertama. Ya anak ibu, sebelum kita mulai pelajaran, kita baiknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda, teman-teman, kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. lanjutkan kebiasaan suruh ayat pendeknya, surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'bidu ma abattum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Lanjut surah Al-Hujuratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sudah selesai pelajaran doanya. Anak ibu, untuk itu kita berdiri sejenak menyanyikan lagu nasional. Situ. Saya
membaca surah Al-Hujurat. Sudah menulis? Masih ingat tulisannya? Masih. Ya, sekarang kita ulang lagi bacaannya. Sudah dibaca? Sudah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang pesan-pesan pokok tentang surah Al-Hujurat. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau tanya sama anak Ibu. Sudah siap tanya? Apa keragaman yang ada di Indonesia, khususnya manusia? Siapa yang bisa menjawab? Iya, keragaman apa aja yang ada di Indonesia ini? Iya, suku. Ya, contohnya ada suku Jawa, Batak. Iya, ada apa lagi? Iya. Dan lagi ada agama apa aja? Iya, agama apa aja? Islam, Katolik, Buddha, Konghucu. Iya. Ada apa lagi, Nak? Budaya. Budaya apa aja? Iya, ada budaya yang beragam. Lagi jenis laki-laki dan perempuan. Iya, warna kulit hitam, putih, sawo matang. Iya, itulah keragaman. Pertama ada suku, ada budaya, ada agama, warna kulit laki-laki dan perempuan. Pertanyaan kedua selanjutnya ada nyambung pelajaran kita. Nah, apa gunanya? Apa manfaatnya Allah menciptakan kita beragam? Untuk apa? Iya, agar saling mengenali, menghargai, agar saling menghormati, memahami, agar saling. Iya, agar saling memahami. Itulah tadi gunanya Allah ciptakan kita beragam untuk saling menghormati, memahami, dan mengenal. Itulah tadi gunanya Allah ciptakan kita beragam. Karena Ibu, sebelum kita lanjutkan, Ibu akan menunjukkan video pembelajaran. Disimak saya. Briefing dulu lah kita sebelum masuk video. Ayo, tepuk sukses. Hatiku, cita-cita, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, yes. Tepuk tangan kita semua. Oke, sekarang Ibu putarkan video pembelajaran. Perhatikan baik-baik dan kita akan berdiskusi setelah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar bersama tentang tema yang sangat penting dan menarik, yaitu keberagaman. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa dulu, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku kefahaman. Amin. Nah, adik-adik semuanya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa? Adik-adik semuanya, apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Apa yang dilihat? Pertama ada suku,
tersebut. Ya, apa yang kita rasakan? Penuh dengan keragaman. Ada ragam yang banyak, ragam budaya, agama, suku dan bangsa. Apa makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh gambar-gambar tersebut? Apa hubungan antara gambar tersebut dengan materi pembelajaran kita? Adik-adik semuanya, soleh dan soleha, pada gambar-gambar tadi kita bisa melihat berbagai macam orang yang memiliki perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Ketika melihat gambar tersebut, kita bisa merasakan rasa kagum, bangga, senang, atau bahkan heran dengan keberagaman yang ada di antara manusia. Makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh gambar-gambar tadi adalah bahwa keberagaman adalah salah satu ciri khas dari umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat ke-13, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Kata ini menunjukkan bahwa Allah mengenal segala sesuatu, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang nyata maupun yang tersembunyi, baik yang besar maupun yang kecil. Allah mengenal sifat-sifat dan karakteristik manusia serta apa yang mereka lakukan. Nah, adik-adik semuanya, dari kata-kata tersebut Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah mengetahui dan mengenal segala sesuatu, termasuk siapa saja yang bertakwa dan siapa saja yang tidak bertakwa. Nah, adik-adik sudah paham dengan makna surah Al-Hujurat ayat 13 tentang keberagaman? Jika ada pertanyaan atau komentar, Oke, sudah melihat semua videonya? Sesuaikan dengan yang kita awal tadi. Allah menciptakan keberagaman. Ada suku, bangsa, agama, warna kulit, ada yang hitam, putih, coklat. Bagaimana perasaanmu setelah melihat ini? Setelah melihat video pembelajaran kita? Rasanya boleh nggak kalau kita ejek-ejek kawan yang satu, yang beda suku? Tidak. Boleh nggak kita mengganggu teman kita yang sedang ibadah? Teman kita kebetulan agamanya Kristen. Kita ganggu dia beribadah. Boleh nggak? Oke. Sekarang ibu kasih tugas sama kamu. Ibu bagi kelompok. Oke. Sekarang ibu bagi kelompok. Ini kelompok 1. Oke. Yang ini ibu kelompok 2. Kelompok 3, kelompok 4. Masing-masing kelompok harus mencari ketua ya. Ada ketuanya, ada sekretarisnya, gitu. Ada ketuanya dibagi. Nah, siap? Dalam kelompok ini nanti kamu akan mendiskusikan kelompoknya, oke? Setelah refleksi ya. Nih, ya. Contoh kasus yang akan kamu diskusikan. Kelompok 1 tidak dapat menghormati pendapat orang lain. Nah, itu kamu diskusi. Nah, kelompok 2 tidak mau mendengar saran dari orang lain. Kelompok 3 tidak mau berteman dengan beda agama. Terakhir, mengganggu kegiatan ibadah agama lain. Itu kamu diskusikan. Bisa? Sekarang putar kursimu, membentuk kelompok menghadap ke belakang.
Oke, bagi kelompoknya ya. Ini kelompok satu. Kita kucingnya. Ya, benar ini kelompok ini ya. 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 Ini kelompok. Sudah dibagi kelompok? Oke. Anak ibu mulai berdiskusi. Ayo, lakukan diskusi dengan temannya. Bisa? Ada yang kesulitan? Kelompok 3 di sana ada yang kesulitan? Oke, ya. Mana hasilmu? Oke, siap. Ada hasilnya? Sudah bisa? Oke. Ya, ini ya nih. Oke, anak ibu. Diskusi ibu anggap sudah bisa semua kita untuk kita aplikasikan ya. Sudah bisa kita bawa maju ke depan satu-satu. Oh, nggak usah maju ke depan satu. Mulai kita presentasikan, bisa? Oke. Dari ibu mulai dari kelompok 1. Coba. Ayo, jawab. Berdiri. Yang kuat suaranya. Iya, benar. Kelompok 3, benar. Tidak dapat menghormati pendapat orang lain. Kata kelompok 1 atau kelompok 1 bilang jawabannya? Hal tersebut. Benar jawabannya? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, diskusikan. Ayo, berdirikan, hasilkan. Presentasikan hasil diskusinya. Ya, baca yang kuat. Apa pemasarannya? Benar, kelompok 4. Jawabannya? Benar. Hal tersebut juga bertentangan dengan anjuran surah Al-Anfal. Tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 3. Ayo. Perlu ada diskusi lagi. Ya, benar kan kelompok 2? Kelompok 2, benar apa yang disampaikan? Benar, ya. Kelompok 3, tidak mau berteman dengan beda agama. Apa jawabannya? Iya, saling mengenal dan menghormati. Benar? Tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya kelompok 4. Siap-siap menanggapi. Ayo, bacakan. Iya, kita dianjurkan untuk menghormati ibadah orang lain, ibadah agama lain. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, anak ibu, setelah kelompoknya boleh kumpulkan hasil diskusinya ke depan ke ibu. Hasilnya. Oke, anak ibu, baik, kita akan menyimpulkannya. Bahwasanya benar. Kelompok 1 tadi sudah mengatakan bahwasanya tidak dapat menghormati pendapat orang lain. Kata kelompok 1 tadi, hal tersebut bukanlah anjuran dalam surah Al-Baqarah.
perbuatan tersebut tidak dibolehkan. Karena kita harus menghormati, menghargai orang lain. Ya, yang kedua, tidak mau mendengar saran dari orang lain. Kata kelompok 2, hal tersebut tidak boleh, Bu. Hal demikian juga tidak boleh dilakukan karena bertentangan dengan pesan dari surah Al-Hujurat. Selanjutnya yang ketiga, tidak dalam agama kita disuruh saling mengenal dan menghormati sesuai lisan surah Al-Hujurat. Yang keempat, mengganggu kegiatan ibadah adalah tidak boleh karena hal tersebut tidak diperbolehkan karena di dalam surah Al-Hujurat kita dianjurkan untuk menghormati ibadah orang lain. Dan yang terakhir anak ibu, bahwasannya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oke, untuk tugas terakhir kamu mengerjakan LKPD-mu masing-masing sudah ibu bagikan dan kamu kerjakan. Oke anak ibu, selesaikan ya. Boleh kembali ke mejanya masing-masing. Balik. Ya, kamu kerjakan tugas LKPD-mu. Oke, saya. Buat nama jangan lupa kamu dari kelompok mana, oke? Tunggu tugasnya. Lihat, tugas iya. Sudah selesai, kumpulkan tugasnya saya. Jangan lupa dibuat juga. Jangan lupa dibuat. Oke. Ya. Kumpulkan tugasnya. Sudah. Oke. Oh, bagus. Iya. Terima kasih. Kamu sudah mengerjakan. Baiklah anak ibu, untuk penguatan materi dari surah Al-Hujurat hari ini adalah tasamuh. Kita saling menghargai. Manusia memiliki asal usulnya sama. Beragaman diciptakan untuk saling mengenal. Takwa menjadi ukuran kemuliaan. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Contoh yang baik adalah menghargai kebenaran. Yang tidak mengejek lawan bicara, menghormati perbedaan, dan saling membantu meskipun latar belakangnya berbeda. Kesimpulan kita hari ini adalah kita semua bersaudara dalam kemanusiaan. Keragaman adalah anugerah Allah yang harus dihargai. Allah menilai ketakwaan bukan penampilan atau keyakinan. Menghargai perbedaan adalah wujud dari iman dan akhlak yang mulia. Jadi setelah kita mempelajari ini, rasanya boleh nggak kita lagi mengejek kawan kita yang beda suku? Boleh. Setelah kita mempelajari hari ini, boleh nggak kita mengagumi teman kita yang sedang ibadah? Boleh. Teman kita yang sedang beribadah di gereja ataupun di wihara, kita tidak boleh mengejek. Dan anak ibu, ingatlah pesan ibu bahwasannya orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Bukan orang kaya, bukan orang hebat, bukan juga orang yang banyak pangkatnya. Tapi yang mulia adalah yang
Jadi